Tes, tes. Insyaallah, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, suatu hal yang menggembirakan buat saya bisa hadir di hadapan sahabat-sahabat sekalian, ya para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah kesempatan saya yang sebenarnya saya sudah beberapa kali ya diminta untuk berbagi di lintas arta. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya untuk kita semua dan juga kita diberikan kesehatan selalu dan kita juga bisa menyelesaikan ibadah kita ya hingga bulan Ramadan usai dan kemudian membawa bekas ya. Karena bulan Ramadan ini bukan sekedar event, tapi ini adalah journey, adalah suatu perjalanan yang kita harapkan setelah Ramadan usai, maka dampak-dampak dari bulan Ramadan ini masih ada pada kita. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya diminta untuk berbagi tentang apa tadi Bang judulnya Bang? Hah? Bekerja bukan Bekerja sekedar tugas, bukan ya. sekedar tugas. Bekerja bukan sekedar tugas. Kalau bukan tugas apaan dong? Bekerja. Ini ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak kerjaan nggak pernah dikasih tugas? Ada nggak? Ya kan? Namanya orang kerja kan melaksanakan tugas, ya. Tapi ternyata memang di balik tugas itu bukan sekedar tugas, karena ada orang yang melaksanakan tugas dengan wajah kecut, ada yang melaksanakan tugas dengan senang hati, ada yang dengan terpaksa. Artinya ternyata tiap orang itu ketika melaksanakan tugas itu punya respon yang nggak sama. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita membangun mindset kita agar ketika kita bekerja, kita melaksanakan tugas itu dengan gembira. Mungkin nggak sih kira-kira menurut sahabat-sahabat sekalian? Jadi ada bos nih ngasih tugas, menumpuk banyak. Kita menerima dengan lapang dada, dengan gembira. Mungkin nggak kira-kira? Insya Allah mungkin ya. Nah, disinilah kita akan bahas tentang bekerja itu bukanlah sekedar tugas. Karena waktu yang singkat ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Jadi saya langsung aja, kita ngambil akronim saja ini. Akronim dari kerja cerdas. Menurut bapak ibu lebih efektif mana? Kerja keras atau kerja cerdas? Hah? Kerja cerdas dibandingkan kerja keras. Karena orang yang kerja keras itu, saya pernah ya Bapak Ibu sekalian, ngelihat ada orang, ada yang tahu nggak ya jualan kayak apa namanya, bilik-bilik dari apa, dari bambu, itu ukurannya besar banget. Itu dipikul sama orang, dia berjalan, muter-muter komplek. Itu namanya kerja apa? Kerja keras. Karena dia muter-muter ya seharian tuh belum tentu ada yang beli. Ya. Lalu kemudian ada orang, dia taruh itu biliknya, dia letakkan, kemudian dia cuma bagi-bagi misalnya tulisan atau flyer yang butuh Itu maksudnya bisa pesan ke saya. Nah ini kan berarti efektif ya. Artinya dia nggak perlu mengeluarkan energi banyak, tapi dia bisa menyebarkan ya informasi yang jelas tentang apa yang dia jual. Nah sekarang kita berada di zaman kita butuh kerja keras atau kerja cerdas. Ya kita butuh kedua-duanya sebenarnya. Ya, tapi tentunya yang dimaksud adalah kerja cerdas yang intinya bukan untuk bermalas-malasan ya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami kerja itu amanat. Jadi sahabat-sahabat sekalian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ambil akronim dari kata kerja keras supaya kita bisa menjadikan kerja kita ini adalah bukan sekedar tugas. Pertama huruf K-nya ya karena Allah. Artinya ketika Bapak Ibu kerja lakukan karena Allah. Artinya niatnya ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ketika membaca ketika membahas fikun niyah itu luar biasa, begitu mendalam. Ya ini kalau dibahas dalam waktu 1 hari 2 hari nggak bakal cukup. Kalau kita membahas tentang fikih niyah. Ya, tapi saya akan sampaikan sebagian poin-poin penting. Yang pertama adalah ya niat itu kan al-qasdu, tujuan yang ada di dalam diri. Dengan niat inilah amalan itu bisa diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ibadah. Karenanya siapa yang beribadah tidak ikhlas, ibadahnya nggak akan diterima. Jadi yang menyebabkan amal diterima atau tidak diterima oleh Allah pertama adalah niat. Kemudian yang kedua,
Dengan niat inilah amal itu bisa menjadi lestari atau langgeng. Ya, makanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan ya man kana lillahi ya yabqa. Maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu akan langgeng, akan lestari. Jadi suatu amalan yang dikerjakan karena Allah itu biasanya akan lebih langgeng. Jadi tidak akan mudah surut ke belakang. Jadi dengan keikhlasan itu bisa membuat amal menjadi langgeng, lebih konsisten. Kemudian yang ketiga, ya, dengan niat itu ternyata suatu perbuatan-perbuatan yang asalnya mubah bisa mendulang pahala dengan niat. Perbuatan yang tadinya kita kerjakan tuh nggak dapat pahala, tapi dengan niat bisa mendulang pahala. Contoh, bapak-bapak hari ini ketika sebelum ngantor mandi nggak? Mandi dong. Tapi ada nggak pernah ketika mandi itu meniatkan di dalam diri untuk bersih supaya karena Islam kan cinta dengan kebersihan atau sekedar mandi aja. Kebanyakan kita menjadikan kebiasaan kita, habit kita itu berlalu begitu saja. Kita mandi bersih udah selesai. Tapi kalau kita misalnya hadirkan niat, ya, maka dengan niat itu perkara-perkara yang tampak kecil, remeh itu bisa mendulang pahala. Ya. Jadi kita niatkan supaya kita bersih misalnya, supaya kita harum. Islam itu mencintai keindahan, ya. Kemudian juga ketika kita mau mandi, kita mengikuti tuntunan Nabi misalnya. Ketika mau masuk kamar mandi, kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita mandi, ya. Nah, jadi ternyata amalan-amalan mubah itu bisa mendulang pahala. Sama halnya ketika Bapak Ibu sekalian sekarang kerja. Kerja ini kan seakan-akan cuma sekedar kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi kalau nggak diiringi dengan niat, itu akan hilang begitu saja khawatirnya. Tapi kalau diiringi dengan niat, bapak-bapak ini misalnya, bapak-bapak kerja tujuan utamanya apa, Pak? Anda bekerja, hah? Mencari nafkah, masya Allah. Mencari nafkah buat siapa? Keluarga. Kalau yang belum keluarga ada nggak di sini? Hah? Untuk orang tua, untuk diri, keluarga dan orang tua. Ya. Dan apabila kita lakukan ini karena Allah, ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda bekerja, Anda bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata karena niat. Ibu-ibu ada yang pernah nyapu-nyapu rumah nggak? Nggak ada kayaknya ya. Ada nggak ibu-ibu? Jadi pas di rumah nyapu bersih-bersih rumah, ada, alhamdulillah. Itu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendulang pahala. Ibu-ibu ada yang biasa masak nggak? Misalnya nyiapin takjil buat suami. Ya, itu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa dapat pahala. Artinya dari amal-amal kita yang sederhana, kita hadirkan niat itu bisa mendulang pahala. Makanya ada salah seorang ulama sampai mengatakan ya, beliau sampai mengatakan bahwasanya ada tuh ahli yaqdah ibadah. Rutinitas atau kebiasaan orang-orang yang sadar, orang-orang berilmu itu bernilai ibadah. Sementara ibadah ahli ghaflah, ibadahnya orang-orang yang lalai itu ada, cuman kebiasaan. Misalnya orang cuman sholat, jadi dia sholat itu cuman sekedar kebiasaan. Seringkali nggak hadir di dalam dirinya, cuman sekedar sholat, rukuk, sujud, selesai. Jadi semacam nggak ada begitu pengaruhnya. Itu adalah ibadahnya orang lalai. Makanya kita diperintah untuk sering-sering untuk memperbaharui niat Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling mudah berubah itu niat. Ya. Jadi ternyata kalau kita bangun mindset, aktivitas kita, amal kita karena Allah Subhanahu wa taala itu akan ya diterima oleh Allah, mendulang pahala, mendatangkan keberkahan, bahkan bisa mendapatkan maunah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kerjaan kita akan lebih langgeng dan akan lebih produktif Bapak Ibu sekalian. Kerjaan kita akan lebih produktif. Kenapa? Pernah nggak sih bapak-bapak misalnya lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba diomelin atasan karena ada yang kurang pas atau yang keliru? Atau mungkin taruhlah kita mungkin tidak melakukan kesalahan besar tapi kita dibentak-bentak misalnya. Ya, mungkin ada di antara kita seperti itu. Dan mungkin kita merasa kesel. Kita marah. Tapi tahu nggak kita, seorang mukmin itu di dalam kehidupannya dia nggak akan keluar dari dua kondisi. Ketika dia diberikan nikmat atau ketika dia diuji.
Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah, hari ini aku gajian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur akan menambah nikmat. Ya. Gajinya tetap sama, tapi ternyata nikmatnya akan Allah tambah. Kemudian ketika kita diuji misalnya, ya, kita diomelin sama atasan misalnya padahal kita nggak melakukan kesalahan yang benar-benar. Kemudian kita bersabar, kita nerima, ya udahlah. Sabarnya kita itu juga akan mendulang pahala. Ternyata kita nggak keluar dari dua kondisi. Syukur, sabar, syukur, sabar. Tinggal gimana kita berusaha untuk ya menghadirkan dua hal ini. Kadang-kadang ada orang mendapatkan nikmat lupa sama Allah, dia nggak bersyukur. Allah ambil nikmat tersebut. Kadang-kadang ada orang yang Allah berikan ujian marah-marah. Ya, apa salahku? Kenapa aku diberikan ujian seperti ini? Ya, itu malah Allah semakin menambah besar ujiannya. Bahkan ujiannya dijadikan sebagai adab. Nah, oleh karenanya kalau kita bangun mindset, semuanya itu ternyata bisa mendulang pahala Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi kerja itu dimulai orientasinya dari hati dulu, dari niat dulu. Kemudian yang kedua, E-nya, dari kata kerja cerdas, E, adalah etos amanah. Ya, seorang muslim itu harus punya etos kerja, profesional. Itu seorang muslim. Ya, jangan sampai ketika dia melakukan sesuatu, maka dia melakukan itu dengan asal-asalan. Ya, dia melakukan itu tidak dengan baik. Ya, nah ini tentunya adalah suatu hal yang nggak benar ya. Karena seorang muslim itu ya dia adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana ketika dia bekerja maka dia menunjukkan ijtihad, kesungguhan, ya. Nah, jadi ya seorang muslim itu adalah apa namanya? Dia harus berusaha untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak menilai hasil. Hasil itu di tangan Allah. Tapi Allah akan melihat upaya kita, usaha kita, sejauh mana kita berusaha. Berhasil enggaknya itu di luar dari kemampuan kita, ya. Jadi kita berusaha untuk menuntaskan pekerjaan semampu kita. Kita berusaha kerja untuk disiplin, tepat waktu karena korupsi itu bukan cuma korupsi harta, bisa jadi korupsi waktu, ya. Jadi ini suatu hal yang harus kita pahami bersama. Jadi kerja bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi kita juga berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan pekerjaan dengan baik itu insya Allah tidak akan sia-sia. Ya, kita akan mendapatkan penghargaan setidaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena yang ketiga R-nya dari kerja adalah ridho Allah sebagai tujuan. Karena siapa yang mencari ridhonya manusia pasti akan kecewa dan bisa gila. Kalau kita kerja mencari supaya manusia itu semuanya ridho sama kita, senang sama kita, nggak mungkin bisa. Makanya manusia yang paling tenang adalah ketika dia bekerja, fokusnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Allah ridho sama aku, maka itu sudah cukup. Ya. Kemudian yang keempat, ya kita singkat-singkat aja ringkas-ringkas. Ya, kata KERJ, J sekarang. J-nya adalah jujur. Orang yang bekerja harus jujur dalam proses, ya. Jadi dia tidak curang untuk mencapai target, tidak manipulatif untuk mengangkat citranya dia, ya. Dan kejujuran ini adalah sifatnya seorang muslim, ya, as-sidik, ya. Jadi dengan kita jujur, ya, ini yang akan menjadikan amal kita itu mendatangkan keberkahan dan konsistensi sebenarnya. Kemudian yang kelima dari kata kerja adalah aman dari perkara-perkara yang haram dan syubhat. Artinya kita kerja cari bidang yang halal. Kalau ini kan pekerjaan bidang-bidang halal ya kan, dengan cara yang halal, dengan hasil juga insya Allah juga halal. Ingat ya teman-teman sekalian, niat yang baik tidak otomatis menjadikan cara itu semuanya baik. Misalnya contoh, aku ngambil uang perusahaan, aku gunakan untuk haji, umroh. Boleh nggak? Nggak boleh. Niatnya baik, tapi ternyata dengan cara yang nggak baik. Artinya niat yang baik tidak bisa menghalalkan cara yang nggak baik. Jadi cara yang udah haram, maka tetap haram meskipun diiringi dengan niat yang baik. Tapi kalau itu adalah suatu yang halal, mubah di dalam Islam, diiringi dengan niat yang baik, maka bisa menjadi ibadah. Bisa bernilai ibadah. Ya. Nah, oleh karenanya kita pastikan kerjaan kita adalah kerjaan yang aman dari yang haram dan yang syubhat. Ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke langkah berikutnya. Kerja udah, sekarang cerdas. Huruf C-nya, ya.
Jadi gimana kita bisa kerja yang baik ya. Itu huruf C-nya itu kita pakai bahasa Inggris saja. Ya, contribution. Artinya kita berusaha untuk memberikan kontribusi. Ya, kontribusi itu adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan. Sebaik-baik manusia kata Nabi SAW adalah anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat bagi manusia. Apalagi kerja itu amanat. Jadi kalau kita berkontribusi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya maka ini tanda bahwasanya kita bekerja secara profesional. Kemudian E-nya dari kata cerdas adalah efek kebaikan. Artinya memberikan efek yang nyata berupa kebaikan dari upaya kita, dari usaha kita. Ya. Jadi efek kebaikan dari pekerjaan kita itu adalah apa? Adalah nilai kerja kita itu diukur dari impact-nya, dari dampaknya, baik terhadap diri kita ataupun orang lain. Apakah dengan pekerjaan kita ini memberikan kemudahan atau malah menyulitkan orang lain? Apakah ketika kita bekerja ini malah merusak orang lain ataukah enggak? Jadi artinya kita perlu untuk menimbang ada dampak dari aktivitas kita. Artinya jangan sampai ketika kita bekerja melakukan sesuatu itu ternyata berimbas kepada orang lain atau misalnya departemen lain. Karena kita ingin meraih target, akhirnya kita berbuat egois. Nah, kemudian yang berikutnya dari kata cerdas, R-nya itu adalah apa? Relasi, relationship, dan kolaborasi. Artinya kita berusaha untuk membangun relasi dan kolaborasi. Jadi kerja bukan sarana kita untuk menang-menangan ego. Sarana untuk kita menunjukkan kita adalah yang paling hebat, ya. Tapi ini adalah ladang kerjasama. Manusia itu makhluk sosial. Kita mungkin lahir sendirian, mati kemudian mungkin juga sendirian. Tapi kita nggak bisa ya ketika hidup ini hidup sendirian. Kita mesti butuh dengan orang lain. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karenanya di dalam Islam itu adalah agama yang luar biasa. Agama yang mengatur antara hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan vertikal. Tapi ternyata tidak berhenti hanya hubungan kita dengan Allah. Islam juga mengatur bab muamalat. Di situ ada bab akhlak misalnya. Mengatur antara hubungan hamba dengan hamba. Bahkan mengatur antara hubungan manusia dengan selain manusia. Gimana adab kita kepada tumbuhan, kepada hewan, dan kepada alam semesta. Jadi ternyata Islam adalah agama yang sangat sempurna, bukan cuma mengatur hubungan vertikal, tapi juga mengatur hubungan horizontalnya. Ya. Nah, oleh karenanya di sini kalau kita perhatikan ya, ibadah dan amal itu ada dua macam. Ya, ini penting untuk kita pahami. Pertama adalah ibadah yang disebut oleh para ulama sebagai ibadah qasirah atau amal qasir. Apa itu? Ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya. Contohnya sholat. Sholat itu faidahnya kembalinya kepada kita. Ya, atau contoh lain lagi misalnya haji atau umroh. Atau puasa deh, seperti saat ini. Itu manfaatnya adalah untuk diri kita. Ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu ibadah muta'addiyah atau amal muta'addi. Apa itu? Ibadah yang manfaatnya meluas. Bukan hanya kepada kita sebagai pelaku, tapi juga manfaatnya meluas ke orang lain. Contohnya apa? Sedekah, infak, dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, ya. Itu adalah termasuk amal mutaaddi. Ya. Atau contoh lain yang simpel aja deh misalnya, ya, ibu-ibu pulang ke rumah misalnya masakin keluarga buka puasa. Karena kata Nabi SAW, ya man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka falahu ajrun, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Itu namanya amal mutaaddi. Manfaatnya untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, makanya para ulama mengatakan orang yang membangun hubungannya baik dengan Allah, dengan sholat, dengan misalnya puasa, ini adalah pondasi. Karena kita membangun hubungan kita dengan Allah. Ya. Ini sebagai pondasi. Maka orang yang bagus hubungannya dengan Allah menjadi orang soleh. Nah, buahnya adalah ketika dia bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya, dari pondasi itu kita kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi muslih. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya pahalanya
bedanya ya amal qasir dengan amal mutaaddi, amal untuk diri kita sama juga untuk orang lain, bedanya itu adalah ternyata amal mutaaddi itu bisa pahalanya itu mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya seperti kita didik anak kita atau kita bersedekah jariah atau kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu termasuk amal mutaaddi. Ya, nah jadi di sini perlu untuk kita pahami bersama. Makanya ketika kita membangun kolaborasi yang baik ya, kita sebenarnya bisa turut andil di dalam berinvestasi amal mutaaddi. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya kata CERD, D-nya adalah doa. Ya, doa dan mauna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian ketika bekerja jarang kita mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini makhluk yang lemah, kita ini fakir. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, ya. Dan salah satu senjata yang menguatkan kaum muslimin adalah doa, ya. Dan orang yang berdoa kepada Allah itu tidak akan rugi, ya. Karena doa-doanya kaum muslimin itu nggak akan keluar dari 3 kondisi. Anda berdoa segerakan, Allah kabulkan. Yang kedua, Allah tunda. Karena Allah yang lebih tahu apa yang paling baik buat Anda. Kalau Allah misalnya segerakan saat itu bisa jadi ada madarat. Penundaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya himayah. Artinya proteksi. Allah ingin menjaga Anda ya dari hal-hal yang buruk. Atau yang ketiga, bagi Anda sebagai khazanah ketika nanti di akhirat. Ya, sebagai jadi doa kita nggak akan sia-sia karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan yang akan menguatkan kaum muslimin adalah doa. Ya. Nah, kemudian A-nya akhlak dalam setiap kondisi. Karena seorang muslim itu adalah orang yang tidak bisa melepaskan akhlak dan adab. Makanya agama kita ini semuanya adab dan akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, kepada sahabat, bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan, semuanya adalah akhlak dan adab, ya. Nah, jadi inilah pentingnya. Kemudian yang terakhir adalah sadar tentang tujuan hidup kita. Anda bekerja, tujuannya adalah bukan untuk menumpuk uang. Kalau Anda tujuannya menumpuk uang, pasti Anda gelisah. Nggak akan tenang. Tapi kalau Anda bekerja, tujuannya adalah untuk ya mencari bekal modal Anda menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sadar akan tujuan hidup kita. Kita di sini ini cuman sedang berjalan, melangkah. Kita semua adalah musafir. Tujuan kita itu Itu nggak akan keluar dari dua, entah ke surga atau ke neraka. Ya, makanya orang beriman dia pingin untuk bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita membangun kesadaran amal kita ini semuanya akan dihisap oleh Allah. Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita pun juga sama, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu makanya orang-orang yang membangun aktivitasnya itu visinya adalah akhirat, maka biasanya kerjanya akan lebih bermanfaat, lebih berkah dan lebih langgeng. Tapi orang yang tujuan kerjanya cuma untuk dunia saja, biasanya kerjanya berantakan. Ya, kerjanya itu nggak akan benar. Ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man kanatid dunya hammuhu, siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan apa namanya, farraq, akan menghancur baurkan, ya, akan menghancurkan semua urusannya, ya. Dan kemudian Allah akan jadikan fakiran di hadapan matanya. Tapi sebaliknya, ya, man kanatil akhirah, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah akan menghimpun semua urusannya, artinya Allah akan mudahkan semua urusannya, ya. Dan dunia pun akan mengikut. Artinya siapa yang tujuannya akhirat, dunia akan ikut. Tapi siapa yang tujuannya cuma dunia, biasanya nggak dapat dunia dan nggak dapat akhirat, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengambil langkah-langkah ini atau poin-poin ini, maka kita bisa membangun kesadaran kerja kita itu bukan cuma sekedar tugas, tapi ini adalah amanat yang bisa mendulang pahala
bisa menjadikan kita mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat, dan juga bisa mendulang keberkahan. Ya mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Apa ada sesi najab atau kita cukupkan? Biasanya ada, oke. Terima kasih Ustadz. Yang bisa kita ambil dari poin-poin yang dari Ustadz itu adalah pertama ada Imam Malik, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu akan langgeng atau utuh ya. Kerja dengan niat, bekerja itu pasti dapat pahala, dan bekerja untuk diri sendiri dan keluarga atau orang tua, bila niat bekerja karena Allah akan menjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang lalai hanya sekedar aktivitas sehari-hari ya, ketika mungkin sholat hanya aktivitas saja, padahal itu adalah aktivitas yang dijalankan karena Allah gitu. Terus bekerja harus jujur, tidak manipulatif, aman dari perkara-perkara ya, mendapatkan hasil yang halal dalam bekerja, kontribusi untuk kemanfaatan bagi pekerja, dan ibadah atau amal yang ini tadi Ustadz bilang ada dua amal, untuk amal qasirah itu ibadah yang bermanfaat untuk diri kita seperti sholat dan puasa, dan amal mutadin ya, ibadah yang bermanfaat untuk kita dan orang lain seperti beramal gitu ya, beramal jariah gitu, ilmu yang bermanfaat. Dan doa ya, doa yang jarang dilakukan, iya doa yang kita sangat lalaikan bila bekerja. Mungkin ada yang lupa untuk berdoa dalam bekerja, pada itu sangat penting ya, sebelum kita mulai dengan awali dengan berdoa. Takutnya tuh biasanya ada eskalasi tuh kalau nggak bisa nggak berdoa tuh. Ya. Yang terakhir untuk sadar akan tujuan hidup kita, mencari bekal menuju akhirat ya, mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari itu poin-poin, dan mungkin ada pertanyaan dari ikhwat atau hawat. Silakan mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustadz, terkait dengan niat ya. Kita tahu kan ibaratnya kayak sholat itu kan harus ada niat ya untuk beribadah gitu. Nah, Ana beberapa kali itu kan ya nama manusia kan pasti ada iman itu naik turun gitu kan. Kadang Ana pernah dengar di salah satu Ustadz salaf gitu bilang kalau misalnya kita beribadah atau menjalankan sunnah itu paksakan katanya. Nah, sedangkan di saat itu iman kita lagi jeblok, terus kita semacam kayak ya kewajiban kita sebagai manusia untuk sholat 5 waktu gitu Ustadz gitu. Nah itu secara nggak tahu secara fikih apa secara gimana ya Ustadz ya, itu dari kacamata Ustadz atau para ulama gitu ya, kalau misalnya seseorang itu memaksakan suatu ibadah atau sunnah gitu yang dimana niatnya sendiri itu sebenarnya malas-malesan gitu. Nah, sedangkan itu suatu kewajiban ataupun sunnah. Itu secara hukumnya seperti apa Ustaz? Kalau Anda boleh tahu Ustaz. Karena beberapa ya anak pribadi kadang-kadang juga kayak sholat 5 waktu kalau lagi malasnya gitu ya Anda paksakan gitu. Ibaratnya apakah mau ke masjid atau gimana gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa bermanfaat juga bagi Ustaz. Nah, baik ya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bagus ya. Dan ini sebelumnya saya mengapresiasi abang kita tadi yang jadi host, jadi MC, nyatet Masya Allah ya. Jadi jarang ini laki-laki nyatet nih. Nah, dan mudah-mudahan beliau memang setiap kajian nyatet ya, bukan karena dikasih tugas MC ya. Baik. Baik, ini tadi ada pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin kalau bisa dijawab ya, jawaban saya poin pertama adalah memang benar al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah, akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, niat itu adalah perkara yang berat. Bahkan para ulama salaf dahulu itu sampai mengatakan ya, tidak ada sesuatu yang lebih asyad, lebih sulit bagiku untuk aku perbaiki melebihi daripada niatku. Kenapa? Karena mudah berubah-ubah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nih lagi sholat nih, udah niat ikhlas lillahi ta'ala, tiba-tiba ada presiden direktur datang, langsung kita bagus-baguskan sholat kita. Ya, jadi ternyata bisa tergoda dan bisa berubah niat kita. Makanya poin ketiga, sesuatu yang paling berat untuk kita lawan itu sebenarnya bukan musuh yang ada di luar, tapi yang ada di dalam. Ya, itulah manusia ada namanya hawa nafsu. Makanya jihad yang paling berat adalah jihadun nafs, ya, mujahadatun nafs, melawan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hati yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala dan diri kita.
Nggak ada yang tahu. Anda semua misalnya di sini niatnya datangnya apa, nggak ada yang tahu. Dan kita nggak pernah diperintahkan untuk mencari tahu, membelah niat orang-orang. Makanya dalam hal ini, ya dalam hal niat kita hanya fokus kepada diri kita. Nggak boleh menghukumi niat orang lain. Kemudian poin yang keempat adalah, ya juga sama tadi berkaitan dengan niat yang ada di dalam hati. Ya kaitan dengan masalah paksaan. Apakah bagus kita memaksa diri? Maka jawaban rincinya adalah bagus kita memaksa diri kita, tapi nggak bagus kita maksa orang lain. Maksa orang lain jangan. Tapi kalau memaksa diri, iya bagus. Itu bagian dari mujahadatun nafs. Kita melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Aku lagi malas mau ke masjid, paksakan diri melangkah ke masjid. Itu bukan niatnya malas-malasan, nggak ada orang niatnya malas-malasan, nggak ada. Ya, dia tuh sebenarnya pengen, tapi dia dirundung dengan yang namanya kemalasan. Dan kemalasan ibadah itu karena apa sih, teman-teman sekalian? Karena maksiat, karena dosa. Karena dosa itu apabila kita amalkan akan ada nokta hitam menempel ke dalam hati. Kalau itu enggak kita bilas akan terus nempel, mengotori hati dan membuat kita berat untuk melangkahkan kaki kita beribadah. Tanda hati kita itu lagi bermasalah, iman kita itu lagi menurun, kita berat beribadah. Kita berat untuk buka mushaf, kita berat untuk ke masjid, kita berat untuk beribadah. Lalu gimana cara membilasnya? Ibnul Qayyim menasihatkan beristighfar, dengan istighfar. Biasakan lidah kita mengucapkan istighfar. Karena setiap kali kita beristighfar, ya, itu insya Allah kotoran-kotoran itu akan hilang dan lepas. Dan setiap kali kita istighfar, semakin banyak kita istighfar, semakin banyak kotoran lepas. Jadi yang membebani kita untuk malas beribadah itu semakin berkurang. Akhirnya akan semakin enteng kita beribadah. Ya. Nah ini mungkin yang terakhir ya, ada kisah nyata diceritakan oleh seorang Ustadz Da'i dari United States ya, dari Amerika, Dr. Muhammad Salah. Beliau pernah setelah khutbah Jumat, ada seorang datang pakai baju berantakan, minta nasihat. Kemudian dibawa ke perpustakaan, singkatnya dia bilang, ya Ustadz tolong nasihatin saya. Sementara Ustadz waktu itu lagi ada urusan, dia akhirnya menceritakan, saya adalah seorang pekerja IT, kemudian saya di PHK, saya kehilangan semangat. Akhirnya intinya dia tidur sehari itu sampai 20 jam karena hilang semangat. Ditinggal istrinya, ditinggal anaknya. Akhirnya kalau tidur 20 jam, nggak sholat. Sampai akhirnya di hari itu, ya setelah ini berjalan selama beberapa minggu, itu yang nggak tahu akhirnya dia datang ke masjid. Kemudian apa nasihatnya Ustadz gitu pada saat itu? Karena waktu yang singkat dia cuma nasihatkan, coba kamu memperbanyak istighfar. Kemudian akhirnya dia balik pulang. Beberapa minggu kemudian Jumat lagi datang, terus kemudian ketemu lagi, dia bilang, Ustadz apakah antum masih ingat saya? Siapa ya yang kemarin datang? Oh iya. Kemudian dia cerita, Anda habis memberikan nasihat ke saya untuk istighfar, saya sebenarnya sempat kecewa. Karena saya ingin mendapat nasihat, tapi Anda cuma ngasih saya nasihat istighfar doang. Tapi ya udah, dipraktekin. Ternyata sampai di rumah, dia jalan, naik mobil, kemudian sampai ke apartemennya, istighfar, tiba-tiba asar dia tuh bangun. Bangun dia ingat lagi nasihatnya istighfar lagi. Kemudian itu ternyata dia ringan untuk ngambil air wudhu. Dia ringan untuk sholat. Dia ringan untuk buka mushaf. Ketika buka mushaf, dia nangis. Lalu kemudian apa? Akhirnya setelah itu, tadinya dia berat untuk melakukan amal ibadah jadi ringan. Nah jadi di antara nasihatnya adalah apa? Kita ini manusia nggak bisa lepas dari namanya maksiat. Setiap kali kita bermaksiat pasti dampaknya berat untuk ibadah. Itu mesti itu. Karenanya di antaranya adalah kita memperbanyak istighfar. Makanya itu di dalam kitab Al-Qawaidul Arba dikatakan unwanus sa'adah thalathah. Tanda kebahagiaan seseorang itu ada pada 3 hal. Idza u'tiya syakara, apabila dia diberi nikmat dia bersyukur. Ya. Wa idza ubtuliya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, apabila dia melakukan maksiat dosa dia beristighfar. Maka siapa yang melazimi 3 hal ini insyaallah akan bahagia hidupnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari ibu-ibu ya, silakan. Bisa diberikan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana kiat-kiat menjadi manusia yang tenang?
terutama untuk kami ya kaum hawa itu kan hormonnya naik turun ya. Ada masa-masanya misalnya PMS, terus kemudian pasca menstruasi, terus postpartum setelah melahirkan nifas, dan itu kan hormonnya agak susah lah untuk diatur gitu. Nah, gimana sih kiatnya untuk menjadi manusia yang tenang dan mencapai ketenangan itu sendiri? Terima kasih. Ya baik, Masya Allah, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena semua manusia pengen bahagia, pengen sakinah, tenang, tentrem, damai. Itu suatu hal yang diinginkan oleh manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia bisa menggapainya. Karena untuk menggapai ketenangan sejati itu adalah kuncinya pada satu hal, mendekat kepada pencipta. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin tenang. Tapi hidup ujian, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian itu Allah ingin menfilter siapa yang layak dekat sama dia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan kita. Ya, karena di balik ujian itu kita akan semakin tangguh sebenarnya, kita akan semakin kuat, kita semakin tabah, kita semakin tegar. Kemudian Allah juga menciptakan kita berbeda-beda, laki-laki dan wanita beda. Nah, makanya kesadaran akan diri itu suatu hal yang baik. Ada self awareness. Laki-laki dan wanita memang nggak sama. Makanya yang menyamakan laki-laki dan wanita itu berarti dia jatuh kepada kesalahan banyak hal. Ya. Dan memang benar wanita itu dipengaruhi oleh faktor fisiologis tubuh, masalah hormon dan lain sebagainya. Beda sama laki-laki. Karena itulah Allah ketika menciptakan laki-laki dan wanita memang nggak sama. Dan Allah jadikan kaum laki-laki itu dengan amanat sebagai qawam, sebagai pemimpin. Bukan artinya laki-laki pasti lebih istimewa. Ya, laki-laki itu ada keistimewaan, wanita juga ada keistimewaan yang berbeda. Masing-masing punya keistimewaan. Itu diakui di dalam Al-Qur'an, ya. Makanya ibunda Hana, ibunya Maryam ya alaihissalam, setelah bernazar ingin menjadikan anak yang ada di rahimnya untuk menjadi muharrar yang akan beribadah sepanjang hidupnya. Beliau nggak tahu ternyata yang beliau kandung adalah anak perempuan. Ketika ya beliau melahirkan anak perempuan, ya, maka beliau mengatakan ya ay Rabbi wahai Rabbku, ya, apa namanya? Inni wada'tuhal untha. Aku ternyata melahirkan anak perempuan. Ya wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang akan dilahirkan. Ya, kemudian beliau mengatakan ya walaysa dzakaru kal untha, enggak sama laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya ketika kita menyadari hal ini, ternyata memang laki-laki dan perempuan itu enggak sama. Termasuk di dalam hal kemampuan meregulasi emosi. Laki-laki itu sebenarnya Allah berikan kemampuan untuk lebih mampu, seharusnya sifat rujula, sifat maskulinitas itu ada pada kemampuan untuk dhabtun nafs, meregulasi emosi, enggak gampang marah, enggak gampang baper. Tapi beda sama perempuan. Perempuan ini adalah, kalau kita ngomong emosi ya, sedikit aja, emosi itu asalnya netral. Kemudian dia terpantik ketika ada penstimulasi dari faktor eksternal, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat gitu kan. Nah, itu emosi. Tapi kalau untuk wanita, emosi itu tidak hanya terpantik dari faktor eksternal, tapi juga dari kondisi tubuhnya. Ketika misalnya ada perubahan hormon, ketika lagi menstruasi, ketika lagi nifas, ketika lagi hamil, itu pasti akan mempengaruhi sehingga menjadi makhluk yang sensitif. Nah, disinilah tugasnya laki-laki dan wanita untuk saling mengenali, dan Allah jadikan laki-laki dan wanita itu menikah adalah untuk saling melengkapi, untuk saling mensupport, mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya nasihat saya yang terakhir ya, bagi siapapun yang ingin mencari ketenangan ya, maka ketika Anda tahu bahwasanya kita ini adalah wanita, kita dipengaruhi oleh hormon dan lain sebagainya, maka kita menerima kondisi kita. Jadi kuncinya adalah ketika Anda lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, atau apapun emosi yang Anda rasakan, jangan ditolak. Terima dan validasi. Itu konsep Islam. Ya, emosi jangan ditolak, tapi diterima. Kalau Anda denial, itu malah nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, tapi kita terima. Kenapa? Karena emosi yang ada pada Anda tidak menyebabkan Anda dosa. Yang dosa itu adalah apabila mewujudkan emosi di dalam perkataan atau perbuatan. Ya, yang menyakiti orang lain misalnya. Tapi itu kalau selama emosi itu keluar, kemudian kita terima, kita validasi, itu tidak dosa. Maka nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah kita menerima, mampu menvalidasi dan mengenali emosi kita, baru kita belajar
Untuk apa? Untuk bagaimana cara kita meregulasinya. Kita belajar nih. Kita ambil contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika putra beliau Ibrahim, ya anak terakhir beliau nih, meninggal dunia dalam keadaan masih bayi. Maka beliau datang dengan disertai Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Anas bin Malik. Ketika beliau lihat bayinya, beliau gendong, beliau menangis. Nabi SAW menangis. Abdurrahman bin Auf mendengar hadis sebelumnya, ya bahwasanya tangisan ahlul mait itu bisa menjadi sebab tambahan adab. Maksudnya niyah. Ketika seorang nangisnya nangis meratap. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika lihat Nabi SAW nangis, beliau bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, Anda juga nangis?" Maka apa kata Nabi SAW? "Ya Ibnu Auf, hadar rahmah." Ini adalah air mata kasih sayang. Kemudian beliau menvalidasi emosinya. Beliau ajarkan apa? Innal uyuna latadma. Mata ini mengalirkan air mata. Wal quluba wal qalba la yahzan. Dan hati ini benar-benar merasa sedih. Artinya emosi. Kalau orang sedih, keluar air mata, hatinya sedih, ya. Kemudian beliau juga sebabkan kenapa beliau sedih, wa inni dan sesungguhnya diri ini wahai Ibrahim, ya, sedih ketika berpisah dengan engkau. Ya. Tapi beliau mengucapkan kalimat pamungkasnya, ya, akan tetapi lisan ini tidak akan mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala lisan ini tidak akan mengucapkan perkataan kecuali Allah Subhanahu wa taala ridho dengannya. Artinya boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan sampai mengucapkan perkataan yang dapat mendatangkan Allah itu murka. Kemudian contoh terakhir. Kalau tadi Nabi lihat menvalidasi emosi beliau, sekarang Nabi mengajarkan menvalidasi emosi istri beliau. Beliau pernah di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian didatangi sahabat. Kemudian istri beliau yang lain, Ummu Salamah, ngirim makanan. Padahal ini adalah jatahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ngelihat ada makanan dikirim oleh istri yang lain, maka sebagai wanita beliau merasa apa? Apa perasaannya? Cemburu. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah dengan kecemburuannya? Disenggol makanannya, jatuh tumpah. Coba nih Anda punya istri, ada teman-teman datang, dia cemburu sama Anda, makanan disenggol. Apa yang Anda lakukan? Marah-marah. Kamu ini kok nggak tahu, ini banyak teman, bikin malu aja. Tapi enggak dengan Rasulullah SAW. Nabi dengan tenang mengambil makanan yang tumpah, beliau taruh lagi di tempatnya, ya. Kemudian beliau ngomong di hadapan sahabat, waqad gharrat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Nabi nggak marah. Ya, Nabi menvalidasi. Istri beliau Ibunda Aisyah sedang cemburu dan ini adalah bentuk perbuatannya seperti ini. Dan Nabi menjaga kehormatannya Ibunda Aisyah dengan mengatakan waqad gharrat ummukum, ibu kalian. Beliau nggak mengatakan ya yang cemburu istriku. Supaya kalian wahai para sahabat jaga ucapan kalian. Jangan sampai ngomong yang enggak. Ini ibu kalian. Ya. Jadi ini bagaimana Nabi mengajarkan untuk menvalidasi emosi. Jadi kita belajar, ya siapapun ya anak kita, istri kita, suami kita lagi emosi, ya itu jangan disuruh misalnya anak kita nangis, jangan nangis kamu, cengeng banget kamu, jangan. Biarkan dia menangis, itu emosi. Tapi ajarkan ketika dia lagi marah, kamu boleh marah ya nak, tapi jangan menyakiti. Ya, kamu boleh marah tapi jangan sampai kamu melempar barang dan lain sebagainya. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa sedih. Jadi intinya ajarkan menerima emosi, validasi, tapi ajarkan caranya tidak dengan cara merusak, menyakiti. Bahkan itu bisa mendulang pahala. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, kuncinya adalah tadi kita belajar untuk mengenali diri, meregulasi diri, dan kita banyak mengambil sebab-sebab untuk kita bisa tenang. Sebab ketenangan dekat sama Allah. Anda banyak mendengarkan kalamullah, perkataan Allah, Anda tenang. Anda banyak mendekat kepada Allah dengan sholat, dengan ibadah. Sholat ini adalah bentuk munajahnya hamba dengan Allah. Anda sedang berbisik-bisik, apalagi ketika sujud. Maka gunakanlah momen-momen itu untuk mendekat kepada Allah. Maka disitulah ketenangan yang sejati akan hadir. Tapi kalau Anda sibuk dengan media sosial, atau yang lainnya, atau curhat sama manusia, nggak akan selesai urusan. Ya paling Anda curhat sama teman, cuman bilang, waduh mbak kasihan banget mbak. Ya kalau gitu minta tolong aja mbak dengan Allah. Ya udah dari awal minta tolong sama Allah, ngapain ngomong sama yang lain, ya kan? Nah jadi intinya itu tadi, dengan kita mengambil sebab
melakukan takarrub kepada Allah itu adalah di antara sarana kita bisa mendapatkan ketenangan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, Barakallahu Ustaz Jazakallahu khairin. Udah nggak ada yang bertanya ya, berarti saya tutup. Alhamdulillah untuk kajian siang hari ini telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang disampaikan dari Ustadz dan pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman mendapatkan pahala diri kita, menjadi amal jariah, menghadirkan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan harta. Saya selaku MC mewakili panitia Ramadan dan pengurus Rohis Lintas Harta, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.